Halo Sobat Jazz, bertemu lagi bersama kita membahas Timnas Indonesia. Ya, sebelum kita mulai pembahasannya jangan lupa di-subscribe dan di-like. Nah, karena satu subscribe, satu like, kita ibaratkan doa untuk Timnas kita Menuju Piala Dunia. Amin. Wah, Kali ini, ada berita terbaru ya, berita segar. ya, apa tuh? Ada Pak Erik berkata, memang terakhir saya dipanggil Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo komit angka yang lebih besar lagi. Kalau kemarin 120 miliar, beliau bilang saya bisa bantu di atas 200 miliar. Berarti ini adalah ada anggarannya ya, naik ya dari 120 sampai ke 200 miliaran lebih. Gokil. Nah, surat sudah saya kirimkan kepada Bapak Prabowo secara tertulis dan Ibu Sri Mulyani. Dan mudah-mudahan ini membantu program jangka panjang kita untuk 2025. Khususnya di mana ada kualifikasi Piala Asia menuju Piala Dunia. Tentu seperti yang saya janjikan, kita tidak mau pendanaan PSSI 100% dari pemerintah. Makanya, banyak brand yang juga mendukung untuk Timnas Indonesia. Kurang lebih ada 19 brand yang mendukung Timnas. Juga pertandingan-pertandingan Timnas Indonesia, tiketnya sold out. Didukung masyarakat Indonesia, yaitu bagian dari program kami, memutar program jangka panjang. Totalnya mungkin baru 400 miliar lebih, tapi itu sudah cukup baik. Pengelolaan PSSI saat ini sudah transparan dan tidak ada markup. Inilah kerennya PSSI di tangan Bapak Erick Thohir. Gila. Ada banyak brand yang ingin mensupport ya. Iya, betul. Kita tahu lah, salah satu perusahaan yang besar di Indonesia, Freeport. Nah, Itu kan menjadi yang nomor satu besarnya. itu. Oke, terus kita lihat ini. Nah, semua biaya benar-benar kami hitung agar uang yang terkumpul ini benar-benar disalurkan untuk program-program bukan demi individu. Betul. Nah, itu dia. Dan terima kasih juga pada supporter juga ya, Iya, yang betul. sudah nonton untuk pertandingan-pertandingan Indonesia itu membantu juga untuk keuangan PSSI juga dengan negara ya. Jadi yang banyak yang bilang protes soal harga tiket atau apa ya itu sebenarnya bukan untuk dimakan gitu. Ini kan untuk program PSSI Jangka panjang juga. ya. Ya, Iya. juga kalau kita nonton di misalnya kita sebagai tuan rumah nonton di GBK itu kan banyak stand-stand juga. Nah itu UMKM-nya itu kan kita Terbantu bisa, juga. ya terbantu juga. Dan juga di situ juga ada dia termasuk sponsor juga untuk membantu Timnas Indonesia. Iya. Nah, kita baca komentar ya. Di Kisau 3. Mungkin kalau ketumnya bukan Pak Erik, sudah dikorup. Iya, benar. Karena yang udah-udah begitu. Kalau bukan Pak Erik Thohir, dapat duit banyak, bukannya senang tapi malah curiga. Betul. Karena kita tahu ya, kan sebentar lagi kita kan mau AFF ya, dimana kita punya catatan kelam pada AFF tahu. Dimana dulu kan pernah ada juga yang disuap pakai mobil lah. Rumor-rumornya ya. Ya, harusnya kan kita bisa jadi juara, tapi kita malah tergiur. Sebagiannya dari situ kalangan itu malah tergiur sama mobil-mobil yang ya sangat-sangat tidak manusiawi. Nah, Kali ini di tangan Pak Erick Thohir lu mau nyogok berapapun, insya Allah nggak akan bisa. nah, Ditutup rapat-rapat. ya, semoga aja nggak ada berita-berita seperti itu Ya lagi. pokoknya semua celah-celah untuk para mafia bola tuh yang mau ya nitip pemain atau coba titip-tip skor itu nggak akan ada lagi. Sudah dibersihkan sama Pak Erick Thohir, mantap. Mantap. Transparan semuanya. Nah, komentar dari Iam Haris Ramadan. Nggak salah pilih presiden. Betul. Semoga timnas lolos Piala Dunia. Amin. Pak Prabowo dan Pak Erik menyala. Wih, gokil. Harusnya pemerintah juga fokus sama perbaikan rumput GBK. Masa dari pas lawan Nguyen sampai kemarin Arab nggak ada perubahan itu rumput. Betul. Mungkin ini adalah gue yakin kok ini jadi catatan tersendiri sama Pak Erick Thohir. Apalagi kemarin setelah laga Jepang terus ke Arab itu kan cuma jeda berapa hari itu rumputnya udah berantakan banget. Iya. Banyak media-media juga membandingkan dengan lapangan lain ya, dengan lapangan Jepang, dengan lapangan-lapangan sepak bola Asia lainnya. Iya, kata gue ini udah ada punya catatan tersendiri Pak Erick Thohir untuk PR di GBK ini. Pasti kedepannya bisa lebih baik. Nah, Mungkin vendornya atau apalah yang kita nggak tahu lah di dalam situ itu urusan PSSI lah. Tapi gue yakin Pak Erick Thohir pasti bisa memberikan yang terbaik. Sampai rumput-rumputnya. Itu dia. Sebenarnya juga emang udah ada perkembangan ya. Biasanya kan GBK kalau hujan deras langsung banjir. Nah, ini enggak. Rumputnya ini enggak. Cuma emang agak copot dikit. Masih kurang memuaskan. Iya. Tapi kalau untuk segi keamanan sih udah oke banget Pak Erick.
Gimana yang 103 CCTV, terus kita lihat juga keamanan kita ketika dari awal antrian tiket sampai masuk ke dalam stadion itu semuanya udah bagus. Keamanan berlapis. Iya. Yoi. Cuma masih ada aja mungkin yang nakal, yang Nah, itu dia. Di dalam stadion nih. ya, tapi kemarin sih nggak ada sih di Arab. Karena udah terpantau CCTV. Wah, Kalau yang waktu sebelumnya tuh lawan Australia masih ada. Pas Jepang sama Arab udah nggak ada. Keren, mantap CCTV berfungsi dengan baik Pak Erik, mantap. Yoi. Nah, gokil kalau orang ngerti bisnis bola dan punya peran di pemerintah. Powerful. Woi. Karena kita tahu sendiri kan Pak Erik Thohir itu kan punya latar belakang yang mantan presiden Inter Milan. Inter Milan, yoi. Inter Milan saat terpuruk ditolong Pak Erik Thohir, tangannya diangkat. Yoi. Jadi dia sudah melewati masa-masa kritis. Yoi. Mungkin kalau waktu Inter Milan dimulai dari nol lagi sama Pak Erik Thohir, kalau mungkin kemarin di era PSSI Pak Erik memulainya timnas Indonesia dari minus kali ya. Benar-benar kerja keras banget, keren banget Pak Erik. Keren banget. Pengalaman untuk memanajemenin. Pokoknya Gokil. orang tulus yang sangat cinta sama timnas Indonesia adalah Erik Thohir. Pak, mantap. Yoi. Oh, Erick Thohir, this is power. Enak juga ya punya ketum yang jabatannya Menteri BUMN, jadi banyak banget yang mensponsori. Bahkan sekelas Presiden dan Menteri Keuangan aja luluh, apalagi sponsor. Malah gampang banget buat Pak Erik. Gokil. Karena kita tahu juga dari sponsor itu 19 sponsor itu salah satunya ada BUMN juga ya. Bank Mandiri. Wih. Besar juga itu. Mantap. Ya, waktu kita ini tiket juga ini ya, harus melalui Mandiri ya. Iya, betul. Dan juga sponsor-sponsor lain ya, makanya di tangan Pak Erick Thohir BUMN seperti ya kalau kita melenceng dikit di Mandalika, sirkuit Mandalika di mana sponsornya adalah Pertamina yang milik BUMN. Pokoknya Pak Erick benar-benar bisa perapikan semuanya. Nah, itu sebenarnya ada untungnya juga untuk beli tiket di Mandiri ya, karena jadi satu pintu. Untuk mengatur keuangannya jadi enak. Iya, betul. Kalau beda-beda nanti bingung lagi. Iya, betul. Jadi kan untuk manajemen PSSI-nya juga enak, semuanya terang. Satu bank. Oke. Betul. Nah, lagian ngapain duit segitu dikorupsi sama Erick Thohir? Duit dia pribadi aja triliunan. Penting punya ketum yang emang udah kaya dari awal. Nah, itu dia. Betul banget. Gue setuju banget. Sebenarnya sih siapapun ya pejabat, kayak misalnya kemarin aja caleg gue pilihnya yang udah kaya. Karena kemungkinan dia untuk korupsi tipis. Tipis. Ya, aneh udah tajir melintir, ngapain ambil fulus tidak barokah. Jujur dan dedikasi harus dijaga. Itu Pak Erick itu udah tulus banget kok. Paling tulus dia untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Apalagi masyarakat Indonesia sangat cinta dengan sepak bola. Gokil. Gila bola. Dan didukung oleh ketum yang sangat support juga. Iya, dan sangat cinta juga sama sepak bola. Jadi udah klop banget, udah menyatu. Selama-lamanya Pak, boleh Pak. Nah, Jadi ketua PSSI. Walaupun mungkin langkah politik Pak Erick Thohir kemungkinan akan lebih maju ya. Entah jadi wakil presiden ataupun presiden nanti ke depannya. Tapi tolong Pak, jangan pernah tinggalkan PSSI. nah, Harus tetap dirangkul. nah, karena dengan jangka waktu yang bisa dibilang tidak cukup lama ya. Iya. Baru-baru ini tapi progresnya langsung psh, gokil. Set. Progresnya Iya. gokil. Ditahan Pak Erick Thohir. Udah sedih aku kalau membahas itu Erick Thohir, Pak Erick Thohir. Karena ampun tulus banget dia. Nah loh, maksudnya kenapa Pak Erik lebih utamain timnas dulu daripada liga? Karena daya tarik timnas untuk brand-brand tuh tinggi banget supaya sponsor masuk dan bisa berdampak juga ke liga kita. Tugasnya sekarang kita tinggal sabar, tunggu proses dan percayakan ke Pak Erik. Beliau nggak mungkin nggak benahi liga kita. Iya, Nah, itu dia. betul banget. Dia juga melihat sampai ke bawah kok, tenang aja untuk pasti diperhatiin kok. Cuman satu-satu diberesin dulu karena jangka pendek saat ini kan Piala Dunia yang udah di depan mata kita. Ya bahkan yang untuk AFF juga ada beberapa pemain yang dari Liga 2 ya. Itu berarti kan juga mengangkat Iya, liga-liga betul. juga. Di bawah. Nggak cuma liga utama. Dimana yang main bagus mau di Liga 2, Liga 1 itu bakalan bisa main Iya. untuk timnas Indonesia. Pokoknya yang udah terlihat dia mainnya cakep, baik, konsisten, fokus, pasti ditarik. Nah, itu dia. Jadi kalau untuk yang titip-titipan ya enggak dulu sama Pak Erick Thohir. Maaf ya, walaupun kenal sama pelatihnya atau orang dalam, maaf dulu. Kalau sama Pak Erick Thohir nggak pakai kayak gitu. Yoi. Yang jago yang main. Ya, Tidak yang tebang jago. pilih. Betul, mantap. Nah, yang suka ngatain FOMO-FOMO tuh baca. Dengan ngebeli tiket aja udah termasuk ngedukung timnas loh. Wah, itu dia. Iya, betul. Yang katanya netizen yang tidak suka ya, katanya
kita tuh ikut-ikutan doang cuma nonton timnas. Wah, padahal itu juga bentuk support juga. Betul banget. Nah, pemerintah bantu timnas 1 triliun pun kami ikhlas, Pak. Asal memang benar-benar dipakai buat keperluan seluruh timnas sepak bola. Pak Erik jabat 3 periode pun nggak apa-apa demi kemajuan timnas yang sempat hancur lebur dipegang orang-orang yang salah. Jangan sampai kembali kepada era kegelapan. Itu dia. Jadi kita sudah masuk era terang benderang. Nah, karena kita cinta sepak bola. Iya betul. Dan yakinlah 2045 Indonesia dan sepak bola Indonesia akan menuju Indonesia emas. Nah, semoga liga-liga kita juga nanti makin kuat. Iya. Yoi. Akan datang justru pemain-pemain yang bersinar di luar gitu. Nah, Bisa main lah. kayak ini kita bisa mencontoh Liga Arab ya, Iya, di mana pemain-pemain Eropa juga bermain di Arab Malah Saudi. ke Arab. Yang Nggak padahal umurnya belum terlalu tua. Iya. Dan itu nggak nutup kemungkinan kok, apalagi kalau timnas Indonesia nanti jadi masuk ke Piala Dunia. Siapa sih nggak bakal ngelirik liga-liga yang ada di Indonesia Nah, itu dengan bayaran yang cukup besar. Nah, open donasi aja gue rela, Pak. Bayangin, misal satu orang 10.000 kali 100 juta orang, udah 1 triliun. Wah. Nah, siap ikut open donasi juga. Iya, siap dong kita juga kalau misalnya emang diperlukan oleh Pak Erick Thohir, pasti kita oke. Asal ya itu, yang penting semua transparan. Nah, ada komentar lagi dari Dodi BJ Biko. Presiden tajir, ketua PSSI-nya juga, dan paham sepak bola dan pergaulan internasional. Get ready. 50 besar FIFA, we are coming. Wah, Yakin Yeah. mah. Karena prospeknya sangat bagus sekali ya. Iya, betul banget. Sangat jelas dan terarah, itu yang paling penting. Tidak asal-asalan. Untuk memilih pemain aja kita juga ada diskusi juga ya dari pelatih, staf PSSI dengan ketum PSSI-nya juga. Iya. Ditanya ini ada pemain mau nggak? Nah, tanya dulu. Oke. Bagus, keturunan diskusi nih. dulu. Nah, diskusi dulu. Benar nggak? Tidak ini? asal comot. Nah, betul. Jadi dan juga untuk kemarin tuh yang sempat beredar kan ya, ada rapat di Komisi 10 yang menanyakan uang dari mana PSSI untuk mendatangkan naturalisasi ini. Ini sudah terjawab ya. Selain dari anggaran pemerintah dari APBN, ternyata banyak juga sponsor-sponsor kita yang membantu. Jangan pun sponsor, Pak Bu, yang di Komisi 10. Kita pun kalau misalnya PSSI membuka open donasi pasti kita negara gila bola. Yoi. Ya, Sobat Ces, itulah berita terupdate kita kali ini. Tetap dukung Timnas Indonesia, tetap dukung PSSI. Terima kasih. Kalau punya tanggapan boleh komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, di like, share ke teman-teman kalian. Bunyikan loncengnya. Terima kasih, Pak Erik. Sarang Heo. Salam Jazz.